Aduh, anjir, burung satu ini. Gua turun ke bumi buat tugas suci, bukan buat lari maraton ngejar-ngejar lu, dasar burung kucluk. Aduh, capek gua. Lagian kenapa sih lu ikut-ikutan turun? Kalau ujung-ujungnya kabur kayak gini, nama-namain kerjaan gua aja. Dasar lu burung kucluk. Sepertinya kau kelelahan, Nak. Ini ibu ada air putih. Minumlah, Nak. Terima kasih ya, Bu. Mau sampai kapan Mas selalu diemin aku seperti ini? Kau tanya sampai kapan? Sampai kau benar-benar bisa hamil. Dan akhirnya kita punya anak. Rasanya kenyataan itu tidak mungkin. Karena antara aku dan kau, kaulah yang mandul. Tapi kita bisa usahain lagi, Mas. Salah satunya dengan bayi tabung, Mas. Bayi tabung katamu? Itu bayinya mahal. Kalau aku tahu kau dulu itu mandul, tidak akan mungkin aku nikah sama kamu. Sepuluh tahun bahtera rumah tangga kita tanpa buah hati. Itu semua gara-gara kamu yang mandul. Mas mau kemana? Tolonglah, Mas. Kita bisa usahain lagi, Mas. Hari ini juga aku akan pergi dan menceraikanmu. Aku lebih baik nikah lagi, biarpun dengan janda anak 5 yang jelas-jelas tidak mandul sepertimu. Tinggalin aku sendiri, Mas. Lepaskan tanganmu. Minggir sana. Jangan tinggalin aku sendiri, Mas. Mama, katanya kita mau diajak piknik ke KUA. Sekalian menyaksikan mama nikah sama papa baru. Tapi kok papa barunya nggak dateng-dateng? Mana papa barunya, Ma? Ya sabar, Tole. Ini mama lagi ngebel papa baru. Tapi belum diangkat-angkat, Le. Nungguin ya? Iya, kok lama banget, Yang? Aku telepon-telepon kok nggak diangkat-angkat sih? Alah iya, HP-nya ketinggalan. Sorry ya, Yang. Ayo, buruan naik. Kita ke KUA nikah. Aku udah nyerahin istriku yang mandul itu. Ayo buruan, gaspol, Yang. Anak sulung yang malang, nggak pernah diikut sertakan. Sudah tidak ada lagi yang menginginkanku
suamiku di dunia ini. Suami yang benar-benar aku cintai pergi meninggalkanku sendiri dan lebih memilih janda anak 5. Aku sakit. Ya, aku sakit hati. Banget. Lebih baik aku mati saja. Cilupa, mau bunuh diri ya? Jangan dulu, dosamu kan belum banyak. Jangan mati dulu ya. Kamu siapa? Sudah ku bilang di awal tadi, aku tuh Cilupa. Mau nggak jadi followerku? Mau ya? Minumlah arak ini, kau akan hamil dan suamimu akan kembali lagi. Iya, nggak gratisan ya, ada tumbalnya. Tumbalnya gampang kok, cuma Warungnya rame ya, Yang? Iya, alhamdulillah rame ya. Untungnya pasti banyak dong. Ntar aku beliin HP lah. Ngapain beli HP? HP Mas kan ketinggalan di rumah mantan istri Mas. Alah iya. Ntar habis maghrib aku ambil HP-nya lah. Aku ikut loh. Ngapain ikut? Ntar Mas kepincut lagi sama mantan emas. Ya udah deh, ntar kamu ikut. Bu, udah bu. Berapa semuanya ya? Semuanya 20.000. Pakai es teh kan? Iya bu. Tapi kok murah amat ya? Maksudnya semuanya aku mau borong. Semua makanan yang ada di sini mau aku borong buat dibagi-bagiin ke orang-orang. Alhamdulillah. Beneran nih? Ya udah, semuanya 3 juta. Oke. Tole, Mama sama Papa mau pergi dulu. Kamu jagain adik-adikmu ya. Sebentar doang kok. Iya mah. Ih, gelap banget Mas. Wah, kebenaran nih Yang. Andini lagi gak ada di rumah. Pintunya juga gak dikunci lagi. Ayo masuk. Bintang jatuh. Ambil guys. Mas, lagi di mana sih? Kamu yang lagi di mana? Mas di sini Yang. Di mana sih Mas? Cepat nyalain saklar lampunya. Gelap ini Mas. Ini juga lagi dicari saklarnya, bawel. Takut Mas. Macan, itu awetan macan, bukan macan beneran. Bikin kaget aja kamu. Bangun. Bangunin. Bangun sendiri Kamu nyari di sekitar ruang tamu aja ya. Aku mau cari di kamarku. Siapa tahu ada di sini.
Di mana nih HP? Perasaan aku umpetin di kolong kasur ini deh. Tapi kok nggak ada ya? Duh, sialan. Di mana sih? Mas, sini deh mas. Lihat ini. Kotak perhiasan. Banyak lagi perhiasannya. Kamu ambil di mana itu? Di lemari ini mas. Semua perhiasan ini buat aku ya. Kamu kan gak kasih mas kawin berupa perhiasan waktu kita nikah. Sebagai gantinya ini buat aku ya mas. Aduh, gimana ya? Perhiasan itu kan mas kawinku buat Andini pada waktu itu. Yang malah bengong. Ayo pulang. HP-nya kan belum ketemu. Ntar aku beliin yang baru. Kalau gitu ngapain kita kemari, onyon? Kurang ajar banget nih orang tuanya. Pak RT, ada apa ya? Kok banyak orang di warungku? Warungnya kan udah tutup. Nul, kamu sih jadi orang gimana? Ninggalin bocah kok malam-malam? Ninggalin gimana Pak RT? Kan ada si Tole. Lah, wong Tole disuruh. Dia nggak bisa jagain adiknya. Nanan ini Nanononi hilang. Hah? Hilang? Hilang kemana Pak RT? Ya hilang, nggak tahu kemana. Tuh, lihat keadaan Tole. Udah legak-legek, tambah belengak-belengok. Aku tuh tadi yang bawa dia dari pohon beringin itu ke sini. Nenen, 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 nenen. Si Tole udah saya kasih minyak telon buat ngilangin aura jahat yang ada di pohon beringin itu. Mudah-mudahan ya cepat sembuh. Pak RT, ini si Nananini Nanononi kemana sih ya? Masa sih bisa hilang? Ya bisa aja hilang lah mas, digondol wewe gombel. Lah orang waktu saya temukan si Tole di bawah pohon beringin itu dengan kondisi pucet mas. Ngomongnya aja nanan nenen mulu. Dan setahu saya ya mas, kalau bocah maghrib ngomongnya nanan nenen kayak gitu tuh itu lihat wewe gombel mas. Jadi menurut Pak RT, hilangnya Nananini Nanononi di bawah wewe gombel gitu. Kayaknya nggak mungkin deh Pak. Pasti masih ada di sekitar sini. Udah dicari mas sebelum sampean datang ke sini, tapi emang nggak ada. Dari tanda-tanda yang ada dari Tole itu udah cukup membuktikan. Yakin golagokin Nananani Nanononi di gondol wewe gombel. Gini nih ya mas, wewe gombel itu beneran ada. Situ percaya ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Tapi situ percaya kan alam gaib. Iya tapi masa nyolong bocah sih pak? Ntar saya laporan ke polisi gimana? Ngomong gitu, anak saya hilang dicuri wewe gombel. Polisi ya bingung nangkapnya pak. Jadi mas mau lapor polisi gitu? Ya boleh-boleh aja sih mas. Tapi keyakinan saya mas harus cari orang pintar aja sebelum terlambat. Maksudnya? Maksudnya gini loh. Biasanya ya anak-anak yang dibawa wewe gombel kemungkinan kecil sekali bisa kembali. Di alam gaib sana anak-anak itu dijadikan tumbal. Tumbal? Jadi sebisa mungkin Mas secepat mungkin ambil tindakan, mencari orang pintar aja.
Yang, kamu yang sabar dulu ya. Nana Nini Nanononi pasti ketemu. Mas yakin itu. Pagi ini juga Mas mau mencari mereka. Ikut. Ikut gimana sih kamu Yang? Kamu jagain Tole, takutnya dia malah tambah parah. Ya udah ya, aku mau berangkat dulu. Hati-hati ya, Yang. Iya, love you. Love you too. Iya, perhiasan itu jangan kamu pakai ya. Maksudnya disimpan aja gitu. Ya udah ya Yang, aku mau berangkat dulu. Jadi sebisa mungkin Mas cepat mungkin ambil tindakan, mencari orang pintar aja. Apa mungkin aku harus ke tempat itu lagi? Tapi tidak ada pilihan lain lagi kecuali tempat itu. Ya, basah deh. Dunia ini emang fana. Duh, kotor jadinya. Aku kembali lagi ke tempat ini. Tapi tak apalah. Tuh kan, aku jadi tambah cantik kalau pakai perhiasan. Mas Arya itu nggak mau kali ya istrinya tambah cantik. Malah suruh disimpan aja ini perhiasan. Kan mubazir. Nyai, Nyai, ini Arga Nyai. Masuklah nak, pintunya nggak dikunci. Nyai, kali ini ada masalah besar dalam hidupku. Anak-anakku 4 hilang. Tolong bantu aku Nyai. Kata orang-orang hilangnya dicuri wewe gombel. Mohon bantuannya Nyai. 4 kau bilang? Bukan 5? Yang satu masih ada di rumah. Tolong Nyai, aku akan bayar berapapun Nyai mau. Yang penting 4 anakku kembali. Bayar? Kau datang padaku bicara soal bayar? Padahal 1 janji saja tak kau lunasi. Kau ingat dengan 10 tahun yang lalu? Janji? Maksud Nyai? Kau dulu itu miskin. Untuk menikah saja kau tak mampu membeli mas kawin. Lalu kau datang padaku. Bawakan aku janin dari rahim istrimu, Arga. Maka kau akan mampu menikahinya. Mas kawinmu itu darah, bukan dari rezeki. Aku tak minta banyak waktu itu, hanya 1 janin. Tapi kau pilih berkhianat. Dan sekarang anakmu yang lainlah yang jadi gantinya. Tidak, itu tidak adil Nyai. Andini mandul, aku tak punya anak darinya. Bukan aku menagih, hukum alamlah yang datang sendiri. Kau pikir hidupmu bebas dari harga? Tidak, Arga. Tiap permintaan punya bayaran. Tiap permintaan punya bayaran. Kau nikah, kau bahagia. Kau cerai, kau menikah lagi. Tapi janji lamamu takkan pernah hilang.
mandi nih. Mas Arya, aku sudah tidak mandu lagi. Kembalilah padaku, Mas. Ambil anak-anakmu ini. Surakanda Maringdova ngalusuk manitet ngalebnyo rokomton jiwa maram bakal mandaksawa. Ayo. Sialan, kenapa di saat genting seperti ini malah mogok sih? Ayo coba lagi. Ayo, nyala, ayo cepat, nyala. Dasar senter on. Kenapa nggak dari tadi nyalanya? Aduh, kayaknya gue nyasar deh. Tapi nggak mungkin salah sih. 100% bener di daerah sini tempatnya. Kenapa harus terulang kembali sih? Kotor kedua kalinya deh. Dasar manusia laknat, bikin kotor dunia aja lu. Emangnya gua NPC random apa? Gua ini nih MC-nya PA. Gua sumpahin dah lu, nyungsep ke jurang beneran. Tunggu. Maksud gua tuh ya, bukan gitu. Kalau naik mobil tuh hati-hati. Jangan ugal-ugalan, takutnya ntar nyungsep ke jurang. Gitu bro. Tunggu, woy. Biar gua jelasin lagi ya. Dia nyungsep ke jurang. Itu semua salahmu loh, bukan salahku ya. Lagian ngapain sih kamu di atas kap mobil itu? Tuh kan jadi kecelakaan, mati lagi orangnya. Dah ya, dia mati itu salahmu loh, bukan salahku. Kabur kemana dia? Belum apa-apa udah kabur. Dasar pengecut. Wujud. Aku tuh udah ngehindar loh barusan. Tapi kok kamu malah nyentuh aku sih? Itu bukan salahku ya, salahmu sendiri. Ya udah ya, semoga tenang di neraka. Duh, nempel lagi. Ini nitip tangan atau gimana sih?
tahu apa-apa kan wewe gombelku nak? Oh, jadi Wewe Gombel itu temanmu ya? Tenang aja, dia kini udah tenang nempatin kapling di neraka. Sebenarnya aku nggak ada urusan sama temenmu itu loh. Tadi dia tuh ngagetin aku, malah meledak sendiri. Lagian malam Jumat ini aku libur, nggak ada rencana nyabut nyawa makhluk jelek seperti kalian. Jadi ini bukan salahku ya. Dah ya, aku ada urusan lain. Dah. Sawan Kobang sawan sing mlebu ojo bali, sing delang ora eling. Kandening alasnya wiji, nyawamu tak lilit lorone. Mlebu ra ribet, ra ono metu. Aduh, nenek lampir bikin ulah nih. Lorong jalan keluarnya kok jadi banyak amat ya? Gimana nih? Yah, putar balik aja lah. Sialan jalannya ditutup. Aduh, ya, mana perutku mules lagi. Sor munggah kang dhuwur ambruk, jagatku nutup dalanmu, jiwamu tak kempuk ing petengku. Cekel rasa cekel duka, sawan Kobang tutup kabeh lawang jagate. Perutku mulas di saat yang tidak tepat. Minggir kau, minggir, jangan di belakangku. Wah, kau masih hidup rupanya. Untunglah kalau begitu. Rambutku cuma rontok 2 helai jadinya deh. Kalau kau mati juga, jadi tambah rontok rambutku 1 helai lagi. Bakal bahaya. Jadi cepat botak rambutku nih. Siapakah Kisanak? Sungguh kuat sekali, bisa mengalahkanku. Kau nggak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku ini kontraktor kapling neraka. Aku cuma ingin pastikan, mau cepat bertobat mumpung masih hidup, atau mau pesan kapling juga di neraka, ikut-ikutan 2 temanmu itu. Tobat? Ogah ah. Ya, terserah kamu aja sih. Oh iya, aku sebenarnya lagi nyari peliharaanku yang hilang. Ori namanya. Dia itu burung gagak putih. Terbangnya kemana ya? Dia udah hilang 2 hari ini. Kamu pernah melihatnya nggak di sekitar hutan ini? Enggak tuh. Iya, ngomong-ngomong aku panggil kamu apa ya? Nona, emak, ibu, mbak, teteh, atau tante? Nyai. Nyai? Nyai Gondel aja nak. Ya, rambutku jadi rontok lagi. Kenapa sih kamu harus menyentuhku?